Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu terus bergulir dan Ramadan kita nyaris habis. Ada bagian penting dalam Ramadan ini yang termasuk amalan utama. Sekalipun banyak yang mengira sebagai amalan penyangga atau amalan penyerta. Amalan itu adalah doa. Dan berapa banyak di antara hamba Allah yang menjadikan doa itu hanyalah penyerta. Sehingga kalau ditanya ikhtiar dan doa itu lebih penting mana? Rata-rata jawabnya ikhtiar. Terus apa yang difahami tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah. Dan karenamu kami bisa beribadah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan hanya karenamu kami tertolong. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ukuran seseorang itu berdoa, sehingga kita butuh melatih dan melatih sampai tertempa, akhirnya terbiasa dan bisa. Bahwa meminta kepada Allah itu ukurannya adalah sekelas ukuran sandal putus. Pernahkah kita itu membayangkan sesederhana itu seseorang butuh kepada doa? Bahkan Abdullah bin Umar diberikan pesan oleh Rasulullah sehingga prakteknya lebih dari sekedar sandal putus. Berdoa kepada Allah dalam banyak urusan, sampai urusan itu di atas kendaraan agar tidak error. Motornya baru, bensinnya masih ada, penumpangnya enggak ngantuk. Berapa banyak merasa pede bakalan tidak ada masalah apa-apa. Tidak akan terjadi error-error. Mobilnya dicek sehat, bensin ada, nyopir yo bisa, penumpang sehat. Mengira bahwa perjalanan itu akan baik-baik saja. Begitu perjalanan berlalu, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, ada yang mulai rewel, ada yang mulai mabuk. Mabuk satu, mabuk semuanya. Baru terasa betapa butuhnya kita dengan Allah. Sehingga Rasulullah itu sering mengucapkan doa yang menanda betapa butuhnya dengan Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Wahai yang maha menghidupkan, wahai yang maha berdiri, perbaikilah diriku dalam setiap urusan. Jangan tinggalkan aku sekalipun itu sekedar tarfata'ain, mengedipkan mata. Bukankah kita itu sudah hafal mengedipkan mata? Bukankah mengedipkan mata pada diri manusia itu adalah automatically, otomatis. Tapi sesungguhnya tanpa kuasa Allah enggak akan bisa.
Berapa banyak sakit-sakit yang diderita, tidak bisa membuka mata. Bahkan yang lazim ditemui tidak bisa menutup mata. Atau menutup mata tidak bisa dibuka. Lawang mati. Belajar melatih bahwa menyertai kehidupan kita dengan doa, dan doa. Maka zikir yaumi begitu mutlak hari ini. Bahwa kita baru keluar dari rumah, baru keluar dari halaman, baru berjalan, baru terus ada doanya terus. Terus ada doanya. Tapi ada kalanya kita bingung doa apa lagi. Maka Ibnul Qayyim memberikan penjelasan, sekiranya dadamu itu sesak dipenuhi dengan banyaknya permintaan. Dan kita bingung ngomong apa. Kalau bahasa hari ini sudah nggak bisa ngomong lagi. Terlalu banyaknya. Ya minta ini, minta ini. Sehingga kalau disuruh berdoa itu jadinya lama. Ya Allah saya, apalagi ya. Kayaknya enggak jadi ding, yang ini aja ya Allah. Jangan yang ini aja. Emangnya sedang di supermarket apa? Milih-milih. Ya Allah saya nikah dulu aja. Enggak jadi ya Allah, belum punya pekerjaan. Ya pekerjaan dulu aja. Jangan pekerjaan, langsung penghasilan aja ya Allah. Kok jadi cerita? Sudah berbanyak istighfar saja. Istighfar. Dan ukuran istighfar itu menjadi sedikit ketika tidak terhitung. Sama dengan berdoa. Bagaimana kamu berdoa sebanyak-banyaknya, berarti tidak banyak. Maka lebih baik itu terhitung. Daripada kita itu berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya yang hakikatnya itu enggak banyak. Mending baca saja Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni 1000 kali. Baca saja istighfar 4000 kali. Baca saja istighfar 10.000 kali. Dikatakan enggak banyak enggak apa-apa kok. Saya istighfarnya enggak banyak, cuma 10.000. Baca Qur'annya juga enggak banyak, cuma 30 juz. Ya khatam lah. Otak kita akan merespon secara bawah sadar. Tapi kalau kamu baca Qur'annya berapa banyak, sebanyak-banyaknya. Baru 1 lembar, sudah banyak. Baru 2 lembar, sudah banyak. Kok enggak ngaji lagi? Kayaknya sudah kebanyakan pahala saya. Bawaannya ini sudah mau glegeken pahala, gumoh. Lah, turah pahala, ngeri kan? Mending ditarget aja saya itu semalam 10 juz. Suruk 5 juz. Sampai duhur 10 juz. Duhur sampai asar 10 juz. Sudah selesai paling. Kurang dikit tambahi. Dan begitulah cara menghatamkan Quran. Tidak perlu repot-repot harus membaca Quran sebanyak-banyaknya. 30 juz saja, tidak perlu 35. Terus yang 5 juz mana gitu loh. Ada itu yang teman-teman di Secang itu kan di Kuantum itu, wah banyak itu. Di sana itu di Kuantum Putra itu lebih cepat dapat jusnya. Karena depan untuk Kuantum itu jualan jus. Jus jambu, jus melon. Mari kita jadikan momentum untuk berlatih. Dan ternyata doa itu menyelamatkan banyak urusan. Apa yang kita lihat ketika ada sahabat kita motornya baru. Wih, anyari. Emang berubah tiba-tiba STNK namanya nama kita? Enggak berubah. Mobil baru, wow. Masya Allah. Terus tiba-tiba BPKB-nya berubah. Atau sampai rumah jalan sendiri BPKB. Enggak ada. Allahumma rizukna mithla hadhi sayyarah. Ya Allah rezekikan kami mobil seperti ini. Parah lagi kalau ngelihat ahwat. Saya kok ngedek kenapa ya? Ngapain kita repot-repot? Pendekati.
chatting-chattingan. Dosanya dapat, dianya belum tentu dapat. Kalau istilah pilot itu punya mengunci target. Maka tidak ada pilot itu kemudian ketika menembak sebuah target itu pakai manuvernya terlalu banyak. Tapi dari awal sudah kunci target. Kemudian dilepaskan radar. Ya, kalau memang suka kepada seseorang diistikharoi cocok ya sudah dikunci target. Allahumma rzuqnaha. Sudah selesai. Terserah mau diapeli 1000 yang apel. Paling berapa kilo itu kalau apel. Tapi tetap kena gitu loh ya. Tetap kena gitu ya. Ada santri sekarang ngambil S2 di Madinah. Proses mencari jodohnya itu mau dicarikan abinya. Juga mau dicarikan uminya. Abinya menawarkan 1, 2, 3 lulusan Madinah. Uminya mencarikan lebih banyak lagi 1, 2, 3, 4. Ternyata dia punya rumah tahfidz sendiri di rumah. Juga ada ustadzah tugas di situ. Ustadzahnya kok tenang saja. Rupa-rupanya kalau setiap malam itu melepas itu target itu. Diminta aja dalam tahajud. Bukankah anak panah dilepas pada tahajud itu adalah doa yang gak mungkin berbalik arah. Ya sudah diminta dalam tahajud. Ya enggak perlu untuk chatting-chattingan, enggak perlu untuk Facebook segala. Wong memang bukan mahram. Tahu-tahu mendapat cerita semua calon yang dari abinya gagal. Semua calon yang dari uminya tidak masuk nominasi. Terakhir uminya bilang, sudahlah nak, wong kita juga punya ustadzah. Ini aja gimana, sudah insya Allah solihah selesai. Begitu sudah akad nikah, baru dia tanya yang membuat kayak tersambar petir. Kok kamu bisa mendapatkan nominasi itu? Ya tak minta tiap tahajud, wah ya parah gitu. Ternyata doa itu luar biasa. Sekalipun jumlah kaum muslimin itu 314. Jumlah Quraisy di perang Badar itu 1000. Yang naik kuda itu hanya 3 kuda saja. Senjata enggak lengkap. Musyrikin itu waktu itu petingkahnya itu luar biasa. Gaya banget. Tapi ternyata sudah dikunci target oleh Rasulullah. Mesti menang. Bahkan dalam doa Rasulullah, ya Allah kalau sampai Isobah ini enggak dimenangkan, pasukan ini enggak dimenangkan, kok tidak akan disembah lagi. Doanya setengah ngancam. Ya mesti menang gitu loh. Hebatnya lagi yang perlu kita pahami. Tidak perlu kita itu merasa saya masih kotor. Padahal ya enggak, mainan lumpur. Saya berdoa saya masih kotor. Jangan membangun perasaan-perasaan dan kemudian prasangka yang tidak tepat. Apalagi ya berdoa itu kan kayak di perusahaan. Berarti butuh ketemu satpam. Ya berdoa ya berdoa saja. Wa idza sa'alaka ibadi fa ini qarib, langsung. Tidak perlu pakai yang neko-neko. Kalaupun butuh kita itu tambahan doa kita itu berselancar lancar, tambahkan amal soleh yang mengantar doa-doa kita. Baca Quran doa, baca Quran doa, baca Quran doa. Sholat salam doa. Habis itu ya sholat lagi, salam doa lagi. Terus habis itu ya sholat lagi, salam doa lagi. Sehingga kalau kita sholatnya 300 kali semalam berarti berapa kali? 300 doa. Sodakoh doa, sodakoh doa, sodakoh doa. Dari mulai seharian itu dekat kota infak terus. Sewu. Wah, handal itu.
Masya Allah. Hebatnya doa itu luar biasa. Alangkah bahagianya mereka yang sudah mengenali urusan ini. Urusan apa yang tidak terbeli dengan doa? Urusan apa yang tidak selesai dengan doa? Bahkan urusan-urusan yang dilabeli sekelas impossible sekalipun, itu bisa terselesaikan dengan doa-doa kita. Mereka yang melatih dirinya dengan doa, mereka-mereka yang tertempa dengan doa, tidak ada urusan yang bisa menghalanginya. Ia akan gunakan amal solehnya sebagai penghantar dari seluruh doa-doanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih ada waktu. Karena kita masih ada dalam Ramadan kita. Yang belum terdeteksi keinginannya, deteksi. Kalau sudah terdeteksi, ya diperjelas mintanya apa. Tempo hari kami cerita menuliskan doa sebenarnya untuk lebih mudahnya kita di dalam berdoa. Kalau dalam tulisan kita ada 10, dalam tulisan kita ada 20 hajat, dalam tulisan kita ada 50 hajat. Coba sebut dalam doa kita. Asik sebenarnya satu persatu. Tapi kalau enggak hafal kan jadi lama doanya. Ya Allah, jadi yang kedua, yang ketiga, terus yang keempat apa ya? Ya Allah, tak lihat dulu di buku, ya Allah saya lupa sebentar. Lamaan. Tapi kalau ada 20 sudah tertulis kan enak. Ya Allah, kabulkan doa saya yang 20. Amin. Masih ada ya Allah, 100 doa saya. Amin. Ditanya sama saminya, emang 100 isinya apa saja? Rahasia. Termasuk salah satunya adalah selesai dari masalah dengan jenengan. Ternyata dilibatkan di dalam doanya. Alangkah hebatnya urusan-urusan itu. Maka lihatlah contoh para nabi itu salah satu kehebatannya ya doa itu. Sedikit-sedikit doa. Sementara kita doanya sedikit. Bedanya cuma sedikit. Sedikit-sedikit berdoa dan doanya sedikit. Kalau ingin tahu seberapa hebatnya jangkauan doa, perhatikan. Bukankah lautan itu terbelah gara-gara doa? Bukankah bulan entah beribu-ribu kilo itu pernah terbelah gara-gara dengan jari tangan saja? Isyarat. Neil Armstrong tuh ngecek bulan tuh terbelah beneran. Berarti itu fakta. Mukjizat Nabiullah Muhammad SAW. Keluar dari perut ikan dengan doa. Selamat dari terbakar api yang menggunung dengan doa. Diberikan keturunan sekalipun usianya sudah 100 tahun, istrinya 80 tahun, Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ditambah dengan vonis mandul, tetap dapat keturunan. Itu sudah punya istri. Yang enggak punya suami saja, Nabiullah Isa, itu bisa lahir. Doa, Masya Allah. Hatta Rasulullah pun kemudian menyimpulkan, aku adalah doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Maka hati-hati juga di dalam menseleksi doa kita. Ada kalanya doa-doa yang tidak kita sadari kemudian terjadi pada orang-orang yang kita cintai, sesungguhnya itu adalah bentuk dikabulkannya doa. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ya Allah, jadikan anak kami orang-orang sukses. Ternyata dikeluarkan dari sekolahan. Ternyata tidak sekolah. Kemudian dia merasa merana, menyesal. Lah, itu kan untuk menjawab doanya dia. Yang sukses-sukses itu kebanyakan enggak sekolah. Lah, akhirnya jadi masalah. Kemudian ia merubah lagi dengan doa.
Ya Allah, jadikan anak saya itu penghafal Quran. Daftar di sekolah enggak diterima, ikut-ikutan susah. SMP enggak diterima, MTS enggak diterima, homeschooling enggak diterima, merananya orang tua. Diterimanya di rumah tahfidz, ya memang jurusannya situ. Enggak akan keliru, doa kita itu enggak akan keliru. Kita bisa keliru, tapi doa kita enggak akan keliru. Maka selalulah berdoa dan buatlah doa itu menjadi sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Kita punya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Doa untuk memetik Lailatul Qadar. Untuk bisa mendapatkan sebuah kehebatan lebih hebat melebihi daripada Qiyamul Lail 1000 bulan. Dan dulu yang melakukan Sam'un, pengikut Nabiullah Musa alaihissalam. Sam'un itu tahajud selama 1000 bulan. Sempat membuat decak kagum para sahabat. Enggak taunya Rasulullah menyebut ada yang lebih hebat daripada Sam'un. Siapa itu? Umatku yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini malam 25 ya. Usahakan qiyamul lailnya. Usahakan tilawahnya. Begitu ngantuk, obatnya ngantuk itu bukan wudhu. Wudhu itu sarana saja. Obat yang paling mujarab menghilangkan kantuk itu adalah doa. Ya Allah, cabutlah rasa kantukku pada malam hari ini. Enggak ngantuk sampai besok pagi. Mendeles wae. Kurang ngantuk-ngantuk, lah sudah dicabut. Oh, ternyata begitulah. Iya. Ashabul Kahfi 309 tahun ya turu wae. Ora tangi-tangi. Nah, itu enggak usah berdoa itu. Nanti ndak ngerepoti panitia. Lagi kok turu wae. Ini sudah berdoa dengan doanya Ashabul Kahfi. Wah, blai iki. Ternyata kelamaan tidurnya. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Semoga bisa beribadah terbaik. Semoga bisa berdoa dengan doa yang terbaik sehingga dipenuhi kehidupan kita dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.